Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi dalam pembahasan cara menghitung bagian ahli waris dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12. Baik, kita akan lihat yang pertama, ya, cara cara menghitung bagian ahli waris. Yang pertama adalah, ya, kita bisa lihat, yang pertama adalah satu, jika ahli warisnya tergolong asobah, ya, asobah binafsi, maka asal masalahnya sejumlah ahli waris yang ada. Ahli waris yang ada. Nah, itu. Misalnya ahli waris, ya, ahli waris itu terdiri dari 4 anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 4, karena ada 4 orang anak laki-laki, ya. Maka harta, ya, maka harta itu dibagi, atau warisan dibagi ke sejumlah bilangan asal masalah. Maka dengan demikian ahli waris mendapat 1 bagian. Nah, ini artinya kalau ada ahli warisnya ada 4 orang anak laki-laki, maka harta tersebut dibagi dengan 4 ini, ya. Kalau misalkan jumlah harta ada 4 juta, ya, maka dibagi menjadi 4, ya. Misalnya, ya, harta warisan ada 4 juta, maka 4 juta ini dibagi dengan 4, maka masing-masing anak mendapat 1 juta. Nah, itu yang pertama. Kalau dia sama semuanya, ahli warisnya sama, asobah binafsih, sama semuanya. Kemudian yang kedua, ya, jika ahli warisnya terdiri dari atas asobah laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada perbedaan. Maka bilangan asal masalah untuk laki-laki menjadi 2,
Ya, karena dalam aturan anak laki-laki mendapat 2 bagian lebih banyak daripada perempuan. Ya. Ini disebabkan ahli waris anak laki-laki itu mendapat 2 bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Contohnya, misalkan jika ahli waris terdiri dari ya, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, misalkan ya, 3 laki-laki dan 2 anak perempuan, maka ya, dan 2 anak perempuan, maka asal masalahnya adalah ya, 3 kali 2, hanya 3 anak laki-laki dikali menjadi 2, lalu ditambah dengan 2 anak perempuan sama dengan 8. Ya. Jadi yang 3 ini adalah anak laki-laki yang ini. Ya. Anak laki-laki. Ya. Ini laki-laki. 3 anak laki-laki. Ya. Kemudian 2 ini anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan. Nah, kalau yang 2 ini adalah karena anak laki-laki itu mendapat 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi jumlahnya adalah 8 asal masalahnya. Maka harta warisan, ya, warisan itu kemudian semuanya dibagi menjadi 8. Ya. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Misalkan contohnya begini, misalnya harta warisan berjumlah 8 juta. Maka ya, harta bagian dibagi menjadi 8, ya. Maka dibagi dengan 8. Nah, jadi masing-masing anak perempuan, ya, maka anak laki-laki mendapat 2 juta, ya. 2 juta ya. Ya. Dikali 3. Ya. Berarti anak laki-laki mendapat, ya, maka setiap anak laki-laki mendapat 2 juta. Jadi 2 juta dikali 3. Berarti untuk anak laki semuanya mendapat, semua anak laki-laki mendapat bagian 6 juta. Ya, masing-masing mendapat 2 juta, ya. Karena satu orang anak laki-laki itu kita kalikan 2.
Sementara anak perempuan mendapat 1 bagian. Perempuan mendapat 1 bagian saja. Ya, ini sisanya 6, berarti mendapat 4 juta. Maaf, 2 juta ya. 2 juta dengan masing-masing mendapat 1 juta masing-masing anak perempuan mendapat 1 juta. Jadi habis ya. Nah, ini kalau dia asobahnya ada laki-laki dan perempuan ya, jadi harus ingat ini. Jadi asal masalahnya yang penting. Yang ketiga, jika ahli warisnya ya. Yang ketiga, jika ahli waris terdiri dari 2 orang, misalkan zawil furud. Zawil furud ini adalah orang yang baginya sudah ditetapkan dalam Al-Quran ya. Jadi jika ahli warisnya terdiri dari 2 orang zawil furud atau lebih, kemudian baik itu asobah atau bukan, maka asal masalahnya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini ya, yang diminta dari angka penyebut ya, penyebutnya angka bawahnya ya, angka penyebut setiap ahli waris. Nah, contohnya begini, kita lihat contohnya ya. Contohnya misalkan ada soal, jika seseorang meninggal dunia ya, seseorang meninggal dunia, ia meninggal dengan meninggalkan harta sebesar berapa juta? Misalkan 192 juta. Wah, ini banyak nih ya. Nah, ahli warisnya terdiri dari siapa nih? Misalkan ibunya, kemudian istrinya, berarti yang meninggal ini laki-laki ya, dan 2 orang anak laki-laki, maka kita tentukan ya, jawab ya, hartanya adalah, jawab harta yang meninggal laki-laki ya, berarti suami ya, karena yang ada istri tadi. Kemudian harta yang ditinggalkan sejumlah 192 juta. Maka ahli warisnya kita lihat. Ahli waris siapa saja? Yang pertama adalah ibu. Ibu mendapat berapa? Ibu mendapat
berapa ibu nih? Ibu mendapat 1/6. Dari mana kita tahu 1/6 ibu? Ya, ibu mendapat 1/6. Dari mana kita tahu ibu dapat 1/6? Kita lihat dalam contoh hukum waris tadi. Ya, kita lihat ya di sini di bahan ajar yang sudah saya buat. Ya, ibu. Ya, ibu itu mendapat 1/6. 1/3 ya, tidak ada anak. 1/3 dari sisa yang soal garawain tadi, yang jikalau tidak waktu dia meninggal cuma tersisa suami, istri, ibu, dan bapak. Dan ibu mendapat 1/6 jika waktu yang meninggal itu meninggalkan anak. Kita lihat ada anak nggak di sana? Ya, ada anak nggak? Ya, kita lihat ada anak. Iya, ada anak ini. 2 anak laki-laki. Maka ibu mendapat 1/6. Ya, alasannya karena ada anak laki-laki. Karena ada anak ya. Karena ada anak. Jadi soalnya itu ada anak. Ya. Ibu mendapat 1/6 karena ada anak atau cucu atau saudara lebih. Nah, maka karena ada anak tadi, anak laki-laki ya, maka ibu mendapat 1/6. Yang kedua adalah istri. Istri dapat berapakah istri? Ya, istri mendapat 1/8. Ya, istri itu bisa mendapat 1/4 atau 1/8. Ya, 1/4 kalau tidak meninggalkan anak. 1/8 kalau punya anak. Kita lihat lagi dalam materi yang kita pelajari. Ya, istri kita lihat ya. Istri, ya ini istri. Istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak atau cucu. Istri mendapat 1/8 jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, artinya adalah ibu mendapat 1/8 karena ada anak juga alasannya. Yang berikutnya adalah ini ya, 2 orang anak laki-laki tadi ya. Kemudian anak laki-laki adalah ya anak laki-laki ya, 2 anak laki-laki. Anak laki-laki ini termasuk bukan di zawil furud tetapi asobah. Dia menghabiskan sisa harta warisan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, maka asal masalahnya adalah kelipatan dari 6 dan 8. Ya, ini kelipatannya. Jadi asal masalah itu adalah kelipatan ini. Kita menyamakan penyebutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat akar masalahnya adalah ya, asal masalah adalah ya kelipatan persetujuan terkecil dari 6 dan 8 ya. 6 dan 8 adalah 24 ya. Nah, inilah akar masalah 24. Nah, jadi kita tentukan bagian dulu. Nah, jadi berapa bagian? Satu, bagian ibu dulu. Bagian ibu adalah ya, tadi ibu kan 1/6 ya, 1/6 maka dikali dengan 24 bagian. Nah, 24 bagian ya. Maka ibu mendapat berapa bagian? 4 bagian. Nah, angka 4 ini ya, angka 4 ini kita kalikan ya, 4 kita kalikan ya dengan ya, kita bagikan ya. Kemudian bilangan 4 ini tadi kita bagikan dengan asal masalahnya. 4 ini kita bagikan dengan asal masalah. Asal masalahnya berapa? 24. Jadi ibu ini 4/24. Jadi ibu mendapatkan 4 bagian dari 24 harta yang harus dibagikan tadi. Ya. Nah, jadi maka kita kalikan dengan harta yang tertinggal tadi.
Harta yang mau dibagikan. Ada berapa? 192 juta. Iya. Maka ibu mendapat 32 juta. 1, 2, 3. Ya. Itu yang kedua, pertama. Yang kedua adalah bagian istri. Sama, bagian istri adalah ya 1/8 dikali 24. 24. Ingat, 1/8 ini bagian ibu yang berasal dari Zawil Furud. Kemudian 24 ini adalah KPK dari dua ahli waris yang berbeda pembagian penyebutnya. Maka kita samakan, dinamakan akar masalah. Ya, kita cari KPK-nya, maka dapat 24, maka 1/8 dikali 24. Maka akan dapat hasilnya 3. Jadi istri mendapat 3 bagian. Jadi 3 bagian, kalau dibuat angka 3/24 dari harta yang ditinggalkan. 192 juta dikali 3/24 sama dengan berapa? Dapatnya 24 juta. Nah, ini harta ibu ya. Kemudian istri ya mendapat 24 juta. Nah, sisanya kan masih ada sisa ini. Maka yang ketiga ini asobah namanya. Ya. Bagian anak ya. Bagian dua anak ya, 2 anak laki-laki tadi adalah ya, akar masalahnya adalah 24 ya. Jadi 24 kita kurangi dengan ya, berapa yang sudah dibagi tadi? 4 ya, ini dia. 4 ya. 4 bagian untuk ibu ini ya, 44 dan 34. Berarti ada 4. Berarti 4 ditambah 3 tadi ya. 3 berarti 7. Jadi sama dengan 24 dikurang 7. Jadi ada 17. Masih ada sisa 17. Jadi untuk 2 orang anak laki-laki ini ada 17 bagian yang harus dibagikan. Nah, karena anak laki-laki ini cuma 2 ya, maka dibagi saja 2. Nah, jadi kita bagi saja nanti ya. Jadi 17/24 ya, dikali dengan 192 23. Atau bisa juga kita kurangi ya, jumlah 32 tambah 24 tadi bisa juga. Ya, mohon maaf batuk tadi sebentar ya. Jadi 92 juta, 192 juta. Jadi jumlah anak laki sama dengan 136 juta. Jadi untuk anak laki-laki ini mendapat 136 juta. Maka untuk masing-masing anak laki-laki harus 36 juta dibagi menjadi 2 ya, karena 2 orang anak sama dengan 68 juta. 1, 2, 3. Nah, inilah pembagiannya jika menggunakan KPK tadi ya. Ini saya rasa mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang terpenting adalah kita harus memahami bagian-bagian yang sudah dibuat ini ya. Ini paling terpenting. Ini bukunya sudah saya buat, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami.
Mudah-mudahan bisa dimengerti tentang pembagian harta warisan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haraki.